Oke, halo Sobat Infor. Selamat datang di acara BMFT ini. Di sini gue akan ngobrol-ngobrol santai nih. Gue akan membahas mengenai hal-hal yang menarik dan juga seru tentunya. Pertama-tama kenalin dulu gue. Nama gue Gilbert Sanko. Gue mahasiswa jurusan Sistem Informasi angkatan 19. Jadi sekarang gue ada di semester 5. Nah, terus di sini karena gue mau ngobrol-ngobrol, tentunya gue akan undang juga dong salah satu teman gue nih. Teman yang gue kenal, gue akan panggil dia yaitu Vincent Marcelino. Halo Vincent. Halo, halo, halo. Halo. Nah, Vincent ini tuh dia adalah ketua BMFTI periode 2021-2022 dan ia sekarang di semester berapa nih kalau lu? Kalau lu? Gue sekarang udah di semester 7. Nah, gue angkatan 18. Bagi yang nggak tahu. Angkatan 18 semester 7 jurusan Teknik TI. ya, betul. Oke. Kurang ya? Bener banget nih kan, kita sering melengkapi ya karena gue ada jurusan SI, kita ajak anak TI nih di sini nih, ada lu anak TI-nya. Iya, betul, betul. Biar klop. Iya, berklop dong tentunya. Nah, uh, pertama-tama ini gue kan udah semester ini ya, gue semester 5 nih. Gue tuh denger-denger nih katanya kemarin denger kabar November nanti tuh ada sosialisasi magang. Terus gue jadi kepikiran nih, jadi takut gue, banyak yang gue takutin tentang magang, banyak yang gue nggak tahu. Kalau lu sendiri nih, lu udah magang belum sih sebetulnya? Gue udah magang. Waktu itu gue magang di semester lalu. Itu. Semester 6 ya berarti ya? Betul, di semester 6. Sama kan kalau lu juga nanti Di semester, magangnya bakal di semester 6 juga ya kan? benar. Jadi udah magang di semester 6 juga. Berarti dulu juga ada sosialisasinya ya berarti ya? Sosialisasinya di bulan-bulan semester 5 juga ya berarti? Betul, kayak mungkin November, Desember lah saat itu. Kalau sosialisasi sebenarnya cuma membahas tentang ini sih, sosialisasi membahas tentang, apa sih yang nantinya bakal jadi di magang gitu loh, apa sih yang perlu, kita siapkan, habis itu juga gimana caranya kita nge-apply, carinya di mana, habis itu juga nanti lu diperkenalkan dengan yang namanya web, IBK FTI. Nah di situ, ada tuh kayak beberapa lah, list-list perusahaan yang ada kerjasamanya dengan FTI, FTI Untar. Jadi di sana ada bantuan untuk cari tempat apply magang di mana, gitu. Nanti di sosialisasi juga lu dikasih tahu penilaian tuh nanti seperti apa sih gitu loh, penilaiannya dari magangnya, gitu. Habis itu bentuk magang tuh ada apa aja, gitu. Itulah banyak hal. Jadi ya, sosialisasi itu nanti banyak banget ya yang dikasih tahu tentang magang di sosialisasi itu ya. Jadi ntar buat para sobat infor nih jangan lupa untuk join juga ya di sosialisasinya nih. Nah, uh, tapi kalau magang itu tuh dulu sebelumnya, sebelum lu dapat di perusahaan yang magangnya sekarang nih, lu langsung dapat atau daftar di beberapa perusahaan dulu sih? Oke, gua sebenarnya waktu itu, apply di beberapa perusahaan, di 5 lah, kalau nggak salah sih 5. 5. Oke, lumayan ya 5 ya. Baru jadi ini perusahaan ke-6 yang lu daftar ya terus keterima. Boleh diceritain nggak sih kayak alurnya gimana tuh pas daftarnya nih, apply-nya itu perlunya apa aja sih persyaratannya? Terus habis kalau udah apply nih, ntar apakah nunggu dulu atau gimana dulu nih? Boleh diceritain nih dulu. Oke, jadi kayak prosesi gitu ya, yang lu tanyain adalah Iya prosesi benar, prosesnya. oke, pertama ya pastinya kita, nge-apply dulu ya di perusahaan-perusahaan, ya pastinya juga kita mintanya atau nyarinya pasti perusahaan yang, bergerak di bidang IT dong, ya kan? Ya kan biar sejurusan lah gitu. Kita cari perusahaannya, habis itu cari emailnya pasti, work emailnya. Habis itu juga kita, apply ke sana. Nah nanti di situ, biasanya lu apply-nya kan masukin CV ya kan? Lu masukin CV, habis itu nanti, biasanya lu di-kontak balik gitu loh. Nanti habis di-kontak balik, eee, setelah janjian nanti bakal ada interview. Nah, setelah interview nanti baru, eee, biasanya sih, teken kontrak ya, gitu. Teken kontrak ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Jadi magang itu bisa 6 bulan, bisa juga setahun gitu loh. Kalau setahun biasanya, juga dipaketin sama yang namanya skripsi gitu. Kan kita udah semester 6 ya, saat kita magang waktu itu. Jadi nanti semester 6 dan semester 7 itu udah langsung magang setahun dan di semester 7-nya sekalian skripsi gitu. Habis itu juga setelah nanti, teken kontrak, baru nanti, kita juga ngabarin ke
fakultas, kita ngabarin kalau kita di perusahaan ini. Nah, biasanya si FTI kita ini, si fakultas bakal, mintain SIUP atau, kontak dari si perusahaannya, ya untuk validasi lah ya, gitu. Perusahaan ini perusahaan benar atau tidak. Kalau nggak kan ya mungkin banyak yang bodong gitu kan nanti, Bodoh. magangnya. Betul. Tiba-tiba nanti magang di mana, nggak ada yang tahu ya kan, kayak Jadi gitu. di Habis itu nanti perusahaan om magangnya. ya di perusahaan omnya, taunya jualan makanan, ya kan nggak masuk aja gitu loh. Benar. Taunya bukan perusahaan kan, taunya warung, ya kan beda, kayak gitu. Oke, nah terus tadi kalau pas interview tapi susah nggak sih interviewnya? Ditanyain apa aja tuh pas interview? Oke. Kalau misalkan pas interview, cuma ditanyain sebenarnya kita bisa kompetensinya apa aja sih, gitu loh. Kalau gua kan ya kita sebagai di bidang IT, pasti ditanyain ya lebih ke front end, lebih ke back end, habis itu bahasanya bisanya apa sih, bahasa apa yang kalau bisa gitu loh. Habis itu udah pernah, apa aja, apakah pernah ikut lomba, apakah pernah, yang lain-lainnya gitu loh, pelatihan lah segala macam gitu. Nah nanti di sana juga, eee, ditanyain seperti itu kan karena kita anak magang jadinya nggak bakal ditanyain yang terlalu teknis banget karena ya pasti perusahaan juga tahu kalau kita itu masih mahasiswa, kita itu masih belajar. Tapi kalau dari pengalaman gua, waktu itu gua pernah nanya ke, teman satu kantor gua yang udah jadi karyawan tetap. Nah, dia itu ditanyain beda sih sebenarnya, kalau mereka itu ditanyainnya kayak teknis gimana, kayak, "Project lu pernah apa?" Gitu loh. Habis itu, "Project lu itu teknologinya seperti apa? Jelasin dong gimana sih teknologinya?" Kayak gitu-gitulah, jauh lebih teknis dibanding kita yang anak magang. Oh, jadi interviewnya tuh nggak sesusah teknis hal-hal yang teknis ya, masih hal-hal yang umum ya kan? Oh, karena Betul. itu sih salah satu yang gue takutin nih, apa pas interview kan, ntar kalau ditanya nih tentang hal-hal teknis, ditanya, jelasin dong konsep object oriented, kan kurang paham ya, udah lupa di semester lalu soalnya. Betul betul betul. Nah, Ya, apa namanya, terus tadi juga, tapi karena perusahaan kan tadi tahu nih ya, kita masih mahasiswa nih, jadi nggak terlalu hal-hal yang teknis. Jadi tapi pas lagi kerja itu tuh diajarin nggak sih, atau belajar sendiri tuh? Cari tahu sendiri. kalau pas lagi kita magang waktu itu, sebenarnya beda-beda ya, dari tiap perusahaan tuh beda-beda sistemnya seperti apa. Kalau dari perusahaan gue sendiri waktu itu, gua lebih agak dilepas gitu loh, saat gue dikasih project, saat gue dikasih kerjaan, gua dilepas, ya udah belajar sendiri, paling nanti gue bisa nanya-nanya sedikit-sedikit gitu loh. Kayak mungkin pas gue lagi kesusahan atau gue lagi kesulitan, gue nanya bisa sama, mentor yang dikasih buat ngebimbing, anak magang ya kan. Nah, tapi juga, eee, gua ya bisa dibilang perusahaan gua saat, gua magang waktu itu adalah cukup fair gitu, di mana, meskipun gue disuruh belajar sendiri, tapi gue dikasih tenggang waktu atau deadline yang cukup panjang, di mana jadinya gue bisa belajar dulu gitu loh, gue bisa praktis, belajar, ngerjain, gitu. Dan teman-teman gua yang magang juga sebenarnya banyak yang, eee, beda-beda gitu loh, ada sistemnya juga yang dikasih pelatihan, memang dikasih pelatihan gitu loh, kayak ada program pelatihannya untuk, anak magang, ada juga yang kayak bener-bener dibimbing banget nih sama si mentor, dari perusahaannya gitu, beda-beda lah jadi tiap perusahaan. Oke. Susah nggak sih tapi kerjaannya? Yang tadi pas lu magang dulu nih. Oke, kalau, kerjaannya ya, kalau kerjaannya sebenarnya saat gua magang itu gua ada disuruh bikin, web, tapi web yang waktu itu gua bikin udah ada desainnya, jadi udah ada wireframe-nya dari si kantor gua. Jadi gue disuruh bikin langsung nih, webnya seperti apa, langsung bikin webnya dari desain yang sudah ada, gitu. Habis itu juga waktu itu gue disuruh bikin, absensi gitu loh untuk kantor perusahaan, aplikasi absensi. Ada juga, ya beberapa hal lah gue disuruh testing, apa namanya, program yang dijadiin atau yang hasil produk dari kantor gua, dan lain-lainnya gitu loh. Oh, Nggak jadi terlalu susah sih intinya gitu. semuanya yang masih bisa dipelajarin lah ya, nggak yang susah-susah banget. Kalau misalnya selama kuliah udah belajar, nggak terlalu susah lah ya pastinya gitu. Kayak ya, kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk, kita nanti magang itu sebenarnya udah sedikit banyaknya dasarnya sih udah kita pelajarin di pas kuliah ya. Jadi kalau kita, biasanya dengerin ya pahamlah seenggaknya dengan, eee, basic-basic dari IT ini,
ya pasti bisa kok, tenang aja. Bisa bisa, gampang. Oke, jadi kalau untuk itu sih gue jadi lebih tenang sedikit nih untuk masalah yang magang tadi nih untuk Makanya kerjaannya. makanya. Nah, ada kesulitannya nggak tapi pas dulu, Mak, pas ke magang dulu ini? Oke, kalau pas magang itu sebenarnya nggak banyak yang kesulitannya sih nggak banyak, tapi yang paling krusial atau yang menjadi, masalah gua adalah, pembagian waktu. Di mana waktu itu kan gue juga BEM, ikut, proker-proker, habis itu gue juga magang, habis itu gue juga disuruh, ada yang namanya untuk, buat atau ya mengelarkan yang namanya laporan akhir. Nah, jadi mungkin bagi yang belum tahu atau yang tadi udah disinggung kali ya, kita itu nanti magang adalah laporan akhirnya. Nah, nanti laporan akhirnya itu, kayak gimana sih progres-progres dari, magang lu gitu loh. Gimana sih, proses lu magang tuh seperti apa? Ceritain tuh dari awal tuh gimana lu dapet tempatnya, interviewnya seperti apa, lu interview di mana, itu kerjaannya apa aja, habis itu hasil kerjaannya kalau ada, diminta, tapi bukan coding-nya ya, kayak lebih ke arah, screenshot-screenshot lah, kayak, hasil akhirnya seperti apa, gitu-gitu. Nah, nanti Oh, di akhiran jadi kenapa? perlu ini ya, sorry tadi gue salah ya, jadi perlu ada bikin laporan ya kalau magang tuh nggak cuma sekedar kita udah nih, saatnya magang kita benar-benar lepas dari kampus, tapi tetap harus ada bikin laporan ya kasih ke kampus tentunya. Betul, jadi kan kampus juga butuh ya, butuh tahu kalau misalkan, gimana sih, kalian itu kita sebagai mahasiswa maksudnya magang tuh ngapain aja, apa aja, ya kampus juga nggak mau ya membuang-membuang waktu gitu loh nanti. Kayak yang bodong gitu ya tadi ya. Iya, Kalau yang bodong kan kan. oke, tadi ngomong-ngomong ada kontrak juga nih, ada, siup juga nih, BTW-BTW tuh digaji nggak sih kalau pas magang tuh? Sebenarnya tergantung ya juga, bebas, dan tergantung lagi balik lagi ke perusahaannya. Kalau, Oh. gaji sendiri ya, kayak ada juga yang gajinya lumayan gede, ada juga yang gajinya kecil, ada juga yang nggak digaji, tergantung perusahaannya seperti apa. Itu Hmm, dan ya kalian mau atau enggak kan di perusahaan itu. bener. Kalau lu sendiri tapi digaji ya berarti atau nggak digaji? Gue sendiri gaji waktu itu. Oke, digaji. Soalnya nih ada nih juga orang yang gue kenal nih udah magang semester lalu itu nggak digaji. Nah, apa namanya? Gue jadi bingung dong. Jadi magang ini tuh digaji atau enggak? Kalau sendiri tapi digaji ya. Digajinya itu tapi nanya nggak sih? Kayak perlu nanya nggak sih? Kayak buat nih buat anak angkatan 19 atau angkatan-angkatan 20 atau angkatan 21 yang akan magang nih di semester-semester depan. Kayaknya ini gue mewakili pertanyaan mereka nih ya. Kalau pas lagi misalnya lagi interview nih udah keterima itu tuh perlu nggak sih kita nanya gajinya berapa atau digaji atau enggak atau kayak udah diem aja gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya fair ya, kalau untuk kita nanya nanti kita digaji atau enggak, sebenarnya juga meskipun kita magang, tapi kan kita itu tetap bekerja di sana. Kita itu tetap, eee, ya kontribusilah dengan, projek-projeknya mereka, kita membantu segala macam. Ya menurut gue fair sih kalau untuk kita untuk nanya, kita itu dapat gaji atau enggak, gitu. Menurut gue fair banget Oh, untuk kita nanya gaji atau enggak. jadi jangan takut ya nanti untuk kalau misalnya mau magang nih jangan takut ya untuk nanya apakah digaji atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak digaji kita tetap mau kerja juga ya nggak apa-apa ya sebetulnya kan ya tergantung pilihan masing-masing orang ya bener ya. Betul, jadi tapi ya bebas lagi ya, balik lagi ya, kalau misalkan, kalian menurut kalian nih magang itu tapi nggak digaji, nggak mau, sebenarnya memang masih ada pilihan lain sih, gitu loh. Kayak kita di semester 6 itu nggak bener-bener harus magang doang. Kita itu bisa aja yang namanya, ambil kelas juga, kita itu juga bisa, kampus merdeka gitu loh. Kampus merdeka ya seperti kayak kita magang di perusahaan-perusahaan yang udah ada dari kampus merdeka gitu loh. Tapi lebih banyak sih itu kayak lebih ke pelatihan-pelatihan ya dan projek-projeknya itu mungkin projek lepas gitu. Nah, tapi ya kalian bisa juga sih ambil kelas intinya. Kalau kalian nggak mau magang, jadinya nggak cocok lah misalkan udah nge-apply magang tiba-tiba nggak dapet gaji ya itu, "Ah, ngapain gua, magang di tempat atau gua kerja di tempat yang nggak gua dikasih gaji," gitu ya, nggak apa-apa juga. Kalian bisa ambil kelas juga kok jadinya. Udah korporat ya, udah korporat. Korporat. Kalau nggak mau jadi budak korporat, mau kelas aja ya nggak apa-apa, bebas.
Oke, jadi tadi tuh magang itu sebetulnya juga nggak wajib ya, opsional. Banyak pilihannya. Pertama tadi bisa ngambil eh, mata kuliah ya, tetap ngambil kelas kayak biasanya. Terus juga bisa ikut program Merdeka Belajar ya, yang udah disosialisasi berkali-kali nih. Yang gue tau sih Merdeka Belajar itu bisa nanti ikut pelatihan. Ada yang namanya program Bangkit tuh kemarin gue cari tahu. Itu kayak ada training-training dari perusahaan besar di bidang IT, terus juga bisa ngambil studi independen, penelitian. Jadi banyak banget sih ya. Gak cuman harus magang, tapi banyak juga hal yang bisa dilakukan. Bener banget nggak tuh? Betul betul, kayak iya, tapi sebenarnya sih gue tetap saranin untuk magang ya, kayak karena magang itu juga banyaklah manfaatnya buat kalian, kayak, kita jadi tahu gimana caranya interaksi dengan orang-orang yang udah lebih tua dan orang-orang yang udah bergelut di bidang, profesional. Habis itu juga lu bener-bener tahu nih gimana caranya lu bersikap kepada atasan yang real life gitu loh, bukan yang kayak atasan-atasanan gitu loh, yang kayak ya misalkan kayak di tempat tongkrongan atau di mana gitu loh. Itu kan beda ya, kalau di sini lu Iya. bener-bener harus ya adalah prosesnya atau lu adalah, eee, rasanya gitu loh untuk ke atasan lu seperti apa, gimana cara interaksinya, habis itu interaksinya dengan, anak-anak atau orang-orang yang, seangkatan atau seumuran di sana gitu. Terus lu juga lebih tahu lah tanggung jawab untuk lu dikasih kerjaan bener-bener deadline nih, ya biasa kan kalau kita lagi kuliah banyak ya yang kayak, dikasih tugas tapi tiba-tiba, molor atau dikasih tugas tiba-tiba nggak dikerjain, lu nggak bisa lagi kayak gitu, lu bener-bener diajarin tanggung jawab lah. Kalau misalkan untuk magang ini. Jadi, menurut gue banyak sih manfaatnya. Oke, banyak banget ya, mempersiapkan lah lebih ke dunia kerja nantinya ya. Betul, betul betul. Oke, jadi kalau itu tadi manfaat yang udah didapat sama lu pribadi ya, ada lagi nggak manfaatnya nih untuk magang nih? Ke tingkat yang advance-nya itu atau ke tingkat atasnya yang bener-bener dipakai Tadi tugas magang kan ada tugas magang nih bikin laporan. Nah, laporannya itu gue denger